Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Amelia Cahya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal metodologi penelitian dengan judul Pengaruh Leverage, Pertumbuhan Perusahaan, Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur Food and Beverage periode 2018 sampai 2020. Umumnya suatu perusahaan akan selalu berusaha untuk mencapai tujuan, baik tujuan jangka panjang, misalnya mampu meningkatkan nilai perusahaan dan mensejahterakan pemegang saham, maupun tujuan jangka pendeknya, misalkan memaksimalkan laba perusahaan dengan sumber daya yang dimiliki. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan adalah leverage, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan perusahaan. Namun, dalam penelitian ini, saya hanya akan membahas 3 faktor yang dianggap dapat mempengaruhi nilai perusahaan, yaitu leverage, pertumbuhan perusahaan, dan profitabilitas. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Yang kedua, apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Yang ketiga, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh leverage, pertumbuhan perusahaan, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur, food and beverage yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Grand Theory. Teori sinyal atau signaling theory pertama kali diperkenalkan oleh Spence 1973, mengemukakan bahwa isyarat atau sinyal memberikan suatu sinyal. Pihak pengirim atau pemilik informasi berusaha memberikan potongan informasi relevan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak penerima. Nilai perusahaan merupakan suatu hal yang penting bagi seorang manajer maupun bagi seorang investor. Bagi investor, meningkatkan nilai perusahaan merupakan suatu persepsi yang baik terhadap perusahaan. Leverage adalah keuangan yang digambarkan untuk melihat sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh hutang dibandingkan dengan modal sendiri. Pertumbuhan perusahaan dinyatakan sebagai pertumbuhan total aktiva, di mana pertumbuhan masa lalu akan menggambarkan profitabilitas yang akan datang dan pertumbuhan yang akan datang. Profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Hipotesis. Penelitian ini menguji hubungan variabel leverage, profitabilitas, dan pertumbuhan perusahaan terhadap nilai perusahaan. H1. Leverage berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. H2. Pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. H3. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada, seperti mengumpulkan informasi pendahuluan. Definisi dan pengukuran variabel. Yang pertama, variabel penelitian, yaitu ada variabel dependent dan variabel independent. Yang kedua, definisi operasional merupakan informasi ilmiah yang membantu peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama. Yang ketiga, metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Yang keempat, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yang diperoleh dari penelusuran data melalui media elektronik yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode analisis data. Yang pertama, analisis statistik deskriptif, yaitu metode analisis deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri atau lebih atau independen tanpa membuat perbandingan antara variabel yang satu dengan variabel lain. Yang kedua, ada estimasi regresi data panel, yaitu ada common effect model, ada fixed effect model, dan ada random effect model. Yang ketiga, teknik pemilihan model regresi data panel, yaitu ada uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Uji hipotesis, yaitu uji F. Uji F dimaksudkan untuk menguji apakah semua variabel bebas yang terdapat dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Yang kedua, ada koefisien determinasi adalah untuk melihat seberapa baik
Garis regresi menjelaskan datanya, artinya bagaimana garis regresi yang dibentuk sesuai dengan data. Uji hipotesis secara parsial atau uji T. Uji T bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial. Analisis model regresi data panel. Data panel merupakan gabungan antara data runtut waktu atau time series dan data silang cross-section. Data cross-section merupakan data yang terdiri dari suatu objek, namun meliputi beberapa objek pada suatu periode tertentu atau waktu. Sedangkan data time series merupakan data yang terisi atas suatu objek namun meliputi beberapa periode waktu. Winarno 2015. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.